Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Noval. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik, baik. baik Pak Noval. Sesuai kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, saya ditugaskan untuk menjadi supervisi di proses pembelajaran Pak Noval. Nantinya di kegiatan supervisi kita akan ada 3 tahapan ya Pak, Nggih, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. nggih, Nah, kegiatan supervisi ini dilakukan untuk meningkatkan dan untuk melihat bagaimana kemampuan pembelajaran atau proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Noval. nggih. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama atau tahap yang pertama yaitu praobservasi. Di tahapan ini kita akan melihat kesiapan Pak Noval untuk melakukan kegiatan observasi Nggih, yang siap. akan dilakukan besok. Nggih, Sudah siap ya Pak ya? nggih, insyaallah Baik. siap. Yang pertama, sesuai dengan tujuan kita hari ini, saya ingin menanyakan persiapan dari Pak Noval dalam melaksanakan supervisi nantinya. Kalau saya boleh tahu, materi apa yang akan disampaikan oleh Pak Noval Nggih, nanti? untuk materinya di kelas 11 kebetulan ini, eee, akan dimulai pembelajaran yaitu operasi matriks. Simak. Ya, seperti itu. Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan modul ajar, kemudian LKPD, kemudian ada asesmen juga. Nantinya anak-anak akan mengerjakan asesmen itu secara tipek ya. Jadi mereka akan men-scan melalui QR, kemudian mengerjakannya. Soal itu akan tampil di Google Form. Jadi seperti itu dan nanti anak-anak langsung bisa melihat hasilnya. Baik. Kemudian tentunya pembagian kelompok nantinya akan disiapkan juga karena pembelajaran ini dilakukan secara ada pembagian kelompoknya, walaupun dengan metode pembelajarannya atau strateginya itu dengan PBL ya, tetapi tetap kita melaksanakan secara kelompok. Kemudian tentunya penguasaan atau penyiapan eh, berupa media pembelajaran, yaitu saya menggunakan GeoGebra untuk eh, menyampaikan materi matriks sehingga anak itu bisa memanfaatkan media-media pembelajaran menggunakan smartphone yang mereka miliki dengan aplikasi GeoGebra seperti itu Ibu. Bagus sekali ya Pak ya, mulai dari awal ada modul LKPD, Iya, kemudian asesmen, dan penyiapan materi pembelajaran melalui GeoGebra tadi ya Pak iya. ya. Baik Pak, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Bapak Oke. nanti? Kalau di modul sudah saya susun sedemikian rupa, itu tujuan pembelajarannya ada 6 di sini yang bisa saya sampaikan ke jenengan. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menggunakan prosedur untuk memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengoperasikan perkalian matriks dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian matriks dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, itu peserta didik dapat menggunakan prosedur pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dan dengan benar. Jadi konteks tujuan intinya adalah bagaimana siswa itu dapat memahami, kemudian mengoperasikan sampai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ya Pak ya, tujuannya tadi ada 6 seperti Oke, itu ya, ada yang 6. akan disesuaikan juga dengan mungkin capaiannya juga ya Pak, Iya, juga sesuai dengan materinya nantinya oke. ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak Noval. Nah, dari tujuan pembelajaran yang direngkan oleh Bapak tadi, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dari murid itu sendiri? Oke. Jadi untuk area pengembangan atau memang titik tekannya dari kita lihat
di modul ajar itu yang sudah saya buat, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran, tapi ini ada berikutnya adalah tujuan kegiatannya. Kemudian dengan kegiatan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang dilakukan, diharapkan peserta didik dapat menggunakan prosedur, kemudian mengoperasikan, menentukan hasil, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks ya, khususnya untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian itu tujuan kegiatan di pembelajaran di kelas. Kemudian karena di sini saya menggunakan PBL, itu saya lebih menekankan pada kegiatan yang pertama adalah siswa bagaimana siswa itu berdiskusi dengan kelompoknya, karena di situ nanti akan ada pembelajaran yang berbasis diskusi. Artinya ada pembagian kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu berkolaborasi dengan sesama teman di dalam satu timnya masing-masing. Yang berikutnya adalah bagaimana siswa itu mempresentasikan kegiatan diskusinya, hasil kelompoknya. Kemudian bagaimana siswa itu memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks, khususnya masalah kontekstual. Jadi masalah yang secara teoritis di matriks itu bisa dibawa atau diaplikasikan di dalam kegiatan atau masalah sehari-hari, seperti itu. Konteks nyata seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi area pengembangannya yang pertama yaitu sesuai dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL ya Pak ya. Ya, PBL. Yaitu area pengembangannya yang pertama pemecahan masalah ya Pak ya. Kemudian yang kedua dari model pembelajaran tadi juga ada area pengembangan untuk murid, yaitu kemampuan berdiskusi, berkolaborasi, dan presentasi ya Pak ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemecahan masalah dari materi teoritis yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti ya Pak ya. Baik, bagus sekali Pak. Nah, yang saya tanyakan lagi, kira-kira dari semuanya tadi, apa yang akan dipersiapkan Bapak untuk supervisi besok? Oke, yang pertama tentunya untuk persiapan saya menyiapkan modul ajar sebagai bahan saya nantinya di dalam melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan saya siapkan. Yang ketiga adalah asesmen akhir, ya, baik itu asesmen awal, asesmen akhir, itu juga saya persiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran nanti saya susun atau saya rancang berdasarkan PBL. Bahwa PBL itu kan memiliki beberapa fase ya. Itu ada 5 fase. Yang pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi nantinya peserta didik itu nanti akan diberi suatu masalah. Kontekstual. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini peserta didik akan dibentuk beberapa kelompok ketika sudah melalui fase 1. Kemudian yang berikutnya adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi tugas saya berikutnya adalah membimbing anak-anak di dalam melaksanakan proses diskusi dan menyelesaikan masalah di situ yang sudah saya berikan melalui LKPD. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setiap kelompok nanti akan perwakilan mungkin untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya dari masalah-masalah yang sudah saya berikan melalui LKPD. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi nanti akan ada proses presentasi, kemudian yang berikutnya adalah proses saling menanggapi dari tiap kelompok, sehingga disitulah proses kegiatan fase-fase PBL itu yang harus saya siapkan dengan baik
Makanya di sini saya susun modul itu dengan sebaik mungkin berdasarkan PBL tersebut. Baik, bagus sekali Pak. Jadi ada 4 ya Pak yang akan disiapkan, yaitu modul ajar, LKPD, asesmen awal dan akhir, dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran yang disusun dengan model pembelajaran PBL seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, jadi dari semuanya tadi, dari kegiatan yang sudah dirancang oleh Bapak Noval, nantinya kapan pelaksanaan proses pembelajaran tersebut akan dilakukan? Insya Allah besok Ibu, besok, karena kebetulan matematika di kelas 11 AK itu, akuntansi itu besok ada jam matematika, sehingga langsung saya terapkan untuk bahan serta alat media, kemudian tuh insya Allah sudah siap, besok bisa dilakukan kegiatan pembelajaran. Bagus sekali Pak, persiapannya sangat matang ya Pak ya. Siap. Di sini saya berdoa semoga kegiatan proses pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar. Dan nantinya saya juga akan mendampingi Pak Noval di kegiatan observasi besok ya Pak ya. Siap. Baik Pak, mungkin dari percakapan kita semuanya tadi, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya adalah kesiapan diri saya sendiri, bagaimana saya mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pembelajaran besok itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah saya mempelajari setiap siswa bagaimana secara akademik mereka nanti akan dikelompokkan menjadi kelompok diskusi, karena tentunya di sini saya akan saya anggap sebagai siswa itu sebagai kelompok yang heterogen ya. Jadi nantinya akan berbeda-beda. Nanti akan ada pengelompokan, ada kelompok 1, 2 dan seterusnya, sehingga di dalam satu kelompok mereka akan mendapatkan siswa yang heterogen juga. Jadi siswa yang tidak mampu nanti akan dibantu oleh siswa yang lebih mampu, seperti itu, sehingga percaya diri mereka, komunikasi mereka, kemudian kerjasama mereka tentunya itu bisa menjadi lebih baik. Nah seperti itu. Yang berikutnya adalah media pembelajaran. Saya kira anak-anak itu sudah mempunyai smartphone semua, jadi mereka bisa mengetahui bahwa fungsi smartphone itu tidak hanya sebagai ajang mereka untuk media sosial, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan gaming, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan media pembelajaran GeoGebra seperti itu. Baik Pak, bagus sekali. Semoga ini juga akan bermanfaat bagi saya ya Pak ya. Perbincangan yang bagi saya ini sangat luas sekali dan juga bermanfaat bagi saya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Kita bertemu besok ya Pak di acara observasi. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Noval. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Noval, alhamdulillah kegiatan observasi sudah dilaksanakan. Nah, kita pada tahap akhir, yaitu tahap pasca observasi yang tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan observasi atau pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Noval. Di sini saya akan melakukan observasi lagi, sampai siap Pak? Siap, siap. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Noval mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Alhamdulillah selama kegiatan observasi yang dilakukan tadi yang memberikan rasa yang bermacam-macam bagi saya. Yang pertama itu adalah rasa senang karena saya masih bisa bertemu dengan ibu kepala sekolah untuk bersua. Kemudian yang kedua, saya juga bisa sebagai mengetahui sejauh mana kualitas pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah
memberikan suatu wawasan bagi saya bagaimana cara memanajemen di kelas seperti itu. Sekali ya Pak, perhatian untuk tadi kegiatan-kegiatannya, tujuannya, kemudian juga pelaksanaannya seperti itu ya. Baik Pak, untuk yang kedua, bisa ditinggal kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja? Dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu memang ada beberapa titik tekan atau hal-hal tertentu yang harus perlu saya tingkatkan lagi, terutama di dalam manajemen kelas, karena tantangan yang paling utama itu adalah bagaimana cara membuat kondusif kelas, kemudian mengarahkan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam diskusi, karena tidak semua siswa itu dengan mudah untuk diajak berdiskusi sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan di dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Yang berikutnya adalah memotivasi siswa di dalam pembelajaran, khususnya tentang meningkatkan percaya diri. Dalam kegiatan tersebut bisa dilihat pada kegiatan presentasi. Nampaknya masih ada beberapa siswa yang merasa malu, kemudian merasa kurang memahami atau takut atau bagaimana, sehingga kurang percaya diri di dalam menyampaikan presentasinya di hadapan teman-temannya. Untuk materi sendiri saya rasa tidak ada kesulitan. Jadi hal yang perlu ditekankan itu adalah manajemen di kelas seperti itu. Dan motivasi tadi. Baik Pak, kemudian apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik atau belum? Sesuai dengan sumatif akhir, di akhir pembelajaran itu alhamdulillah sekitar 90% anak-anak sudah mencapai target pembelajaran. Terbukti bahwa di dalam sumatif akhir anak-anak mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi. Baik Pak, lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran kelas? Karena titik tekan saya itu adalah di manajemen kelas, tentunya saya akan mempelajari bagaimana situasi kelas seperti apa, kemudian karakteristik siswa di kelas itu seperti apa, karena setiap kelas itu berbeda-beda dan penanganannya juga berbeda-beda. Kemudian tingkat kesulitan memang berada pada siswa seperti itu. Mereka juga mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan akademik yang berbeda. Kita tahu bahwa anak atau peserta didik kita itu kan unik, ya, semuanya tidak sama, sehingga saya sebagai guru harus memahami bagaimana karakteristik siswa tersebut agar pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya lakukan di dalam kelas itu mudah diserap dan mudah diikuti oleh siswa. Gitu. Oke, berarti untuk pembelajarannya memahami karakteristik hakim. Iya, betul, seperti itu. Dengan memperhatikan belajar dan berguna dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira kapan Bapak Noval akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang disampaikan tadi? Insya Allah untuk perbaikannya itu kita akan melakukan di pertemuan ketiga itu. Kemarin yang sudah dilakukan pembelajaran itu adalah di pertemuan yang kedua, melihat evaluasi bagaimana berjalannya pembelajaran tentang hasil refleksi saya bersama siswa. Maka insya Allah di pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang ketiga, itu akan saya menekankan di titik-titik yang lemah seperti itu. Sebenarnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah di manajemen. Untuk strategi atau metode pembelajaran itu saya rasa sudah sangat bagus, karena saya menggunakan PBL, Problem Based Learning,
sehingga siswa bisa lebih memacu, ingin mencari tahu dengan membangun suatu teori atau membangun suatu materi dengan pemahamannya dengan diberikan masalah seperti itu. Berarti bisa segera ya Pak? Insya Allah. Juga bisa segera tercapai. Karena pembelajaran juga kita bawa untuk murid kita, Pak. Jadi segera ngoten nggih. Baik Pak, semoga perubahan dan perbaikannya tadi dapat segera terlaksana dan tidak ada halangan apapun, dan yang pastinya persentasenya juga akan meningkat untuk keberhasilan siswa itu sendiri. Terima kasih. Baik Pak, tadi juga sangat saya evaluasi dulu dari observasi pembelajaran kita di kelas. Mungkin semua area pengembangan sudah bisa tercapai ya Pak. Mungkin juga bisa ditambahkan lagi dengan model atau metode yang bisa digabungkan seperti agar presentasi kenaikan keberhasilan pendidikan pembelajarannya juga bisa meningkat. Jadi indikator yang ingin dikembangkan juga sudah tercapai. Baik Pak, semoga kedepannya bisa banyak memotivasi lagi dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih sebelumnya karena kita sudah melakukan ini semua, semoga bisa bermanfaat untuk kita mulai dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini. Semoga bisa membangun untuk kebaikan kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu saja Pak Noval. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.